Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Syanti Rusni dengan NIM 1924040041 dari kelas PTI 01 angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Kesehatan Mental pada bab 7. Kesehatan mental adalah memiliki daya tahan yang baik, yaitu memiliki energi untuk bekerja dan melakukan sesuatu serta merasa nyaman. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik artinya dia merasa tubuhnya itu sehat, tidak sakit, tidak mual, dan merasa dirinya itu segar. Orang yang sehat mental berarti mempunyai integrasi pribadi yang baik, mempunyai kemampuan secara efisien, dan mempunyai gairah hidup. Ada 3 langkah-langkah untuk mewujudkan kesehatan mental. Yang pertama adalah usaha preventif, yang kedua kuratif, dan yang ketiga adalah preventif. Apa bedanya? Kalau usaha preventif adalah usaha mengadakan pencegahan dengan cara mengurangi sebab-sebab gangguan mental atau penyakit mental lainnya. Yang kedua, usaha kuratif adalah usaha perbaikan atau pengembalian keseimbangan terhadap gangguan mental dan penyakit mental melalui terapi. Dan yang ketiga adalah preventif. Usaha preventif yaitu usaha pemeliharaan keadaan yang seimbang tetap terjaga dengan baik. Pelaksanaan preventif di sekolah. Pelaksanaan kesehatan mental di sekolah secara preventif adalah bagaimana supaya peserta didik dapat melakukan penyesuaian diri secara baik. Menurut Winarno Suratma, penyesuaian diri yang berhasil adalah mampu memenuhi kebutuhan dengan baik dan cukup, tidak berlebih atau kekurangan. Yang kedua adalah tidak mengganggu atau merugikan individu lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap masyarakat di mana ia berada. Jadi penyesuaian diri adalah suatu usaha manusia mencapai keharmonisan di dalam diri dan terhadap lingkungannya. Maka dari itu ada macam-macam penyesuaian diri yang dipelajari anak di sekolah. Yang pertama adalah penyesuaian diri terhadap keluarga atau family adjustment. Penyesuaian diri terhadap keluarga adalah di mana kehidupan di sekolah bukan hanya tanggung jawab seorang guru, melainkan orang tua juga ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap anaknya. Maka dari itu baik orang tua maupun guru membantu proses anaknya untuk mengurangi hal-hal negatif yang ada pada dirinya dan mengembangkan hal-hal positif yang ada pada dirinya. Begitu juga otoritas guru di sekolah. Guru tidak boleh mengurangi wibawa orang tua di rumah. Dengan penyesuaian diri terhadap keluarga di sekolah itu, anak-anak diberi pengajaran berupa pelajaran budi pekerti dan agama agar si anak dapat bertanggung jawab terhadap orang tua dan gurunya, juga orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah penyesuaian diri terhadap masyarakat. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau koorganisasi yang lainnya dapat membantu penyesuaian diri terhadap si anak. Penyesuaian diri yang terjadi apabila anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yaitu adanya kesanggupan untuk mengadakan relasi yang sehat. Yang kedua, kesanggupan untuk bereaksi secara efektif dan harmonis dengan kenyataan sosial. Yang ketiga, kesanggupan untuk menghargai dan menjalankan hukum.
Yang keempat, kesanggupan untuk menghargai pribadi orang lain serta mengakui hak-hak orang lain. Yang selanjutnya, kesanggupan untuk menjalin persahabatan. Dan yang terakhir adalah simpati dan empati terhadap orang lain dalam membentuk atau memberi pertolongan, jujur, cinta kebenaran, rendah hati, dan sebagainya. Penyelesaian diri terhadap kehidupan di sekolah atau school achievement. Penyelesaian diri terhadap kehidupan sekolah hendaknya bersifat konstruktif. Pertama, patuh terhadap disiplin yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, mengakui otoritas guru. Yang ketiga, memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran di sekolah. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan secara maksimal situasi dan fasilitas yang ada di sekolah dengan baik. Selanjutnya adalah penyelesaian diri memasuki perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa salah satu alternatif untuk menuju dunia kerja. Peluang untuk menjadi mahasiswa telah disiapkan semenjak SMA, di mana peserta didik diharapkan untuk memilih jurusan yang ia sukai dan dia minati dan benar-benar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kesalahan dalam memilih jurusan walaupun tidak cukup fatal bisa berakibat penyesalan di kemudian hari. Selain itu, siswa harus mengantisipasinya dengan cara memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan materi yang dia punya. Yang kedua adalah realistis dan menerima serta sadar kemampuannya dan mampu menempatkan dirinya dengan semestinya. Selanjutnya adalah penyelesaian diri terhadap jabatan atau vocational achievement. Di SMU sekarang, walaupun sudah banyak organisasi yang diperkenalkan, namun tampaknya pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan mulai diupayakan sebagai program resmi. Masa remaja merupakan masa pencarian kualifikasi dirinya. Jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan tampaknya harus diperoleh semenjak dini. Oleh karena itu, sekolah dituntut juga untuk mengupayakan siswanya beradaptasi dengan sikap-sikap seperti kemandirian, tidak menggantungkan diri pada orang lain, punya cita-cita dan punya tekad untuk mewujudkan cita-citanya, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang terakhir adalah penyelesaian diri terhadap perkawinan. Pendidikan seks sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Apakah perlu jadi pelajaran khususnya di sekolah? Sebenarnya upaya untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan hal-hal negatif yang muncul akibat pergaulan bebas tersebut. Pada intinya, sekolah menyiapkan siswa didik untuk menyelesaikan dirinya terhadap pertama, perubahan tubuh dan hormon-hormon dan efek positif dan negatif yang muncul mengikutinya. Yang kedua, memahami mengenai peran jenis atau seksual. Yang ketiga, memahami reproduksi sehat. Yang keempat, memahami hakikat pernikahan dan norma-norma yang mengalir. Dan yang kelima, memahami mengenai pergaulan yang sehat. Yang kedua adalah usaha kuratif. Usaha yang tadi sudah dijelaskan, usaha kuratif adalah usaha perbaikan atau pengembalian keseimbangan terhadap gangguan mental yang seseorang miliki. Sekolah tidak bisa berlepas tangan ketika siswa mengalami masalah. Justru sekolah sebagai suatu komunitas harus memberikan bantuan terhadap muridnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengatasi permasalahannya. Misalnya penanggulangan siswa yang merosot prestasinya, itu harus kita ketahui kenapa bisa si siswa itu mengalami pemerosotan terhadap prestasi yang ia miliki. Yang kedua adalah penanggulangan siswa yang merokok. Kira-kira apa solusinya? Bagaimana supaya siswa ini bisa berhenti untuk merokok?
Yang ketiga adalah pengulangan siswa yang bermasalah dengan keluarganya. Kita juga harus mengetahui seperti apa masalah yang dimiliki seorang siswa itu, dan kita harus mensupportnya jika dia memiliki masalah keluarga atau masalah lainnya. Yang keempat, penanggulangan siswa yang minder atau pemalu, dan penanggulangan siswa yang tawuran. Hal-hal seperti itu sudah seharusnya sebagai seorang guru kita memiliki usaha untuk menanggulangi siswanya agar siswa itu bisa kembali dengan normal seperti orang lainnya, orang yang memiliki kesehatan mental lainnya. Dan yang terakhir adalah preservatif. Pelaksanaan preservatif selanjutnya adalah usaha preservatif adalah usaha untuk menjaga atau memelihara agar keadaan yang seimbang tetap terjaga dengan baik. Hal yang paling sulit memang adalah upaya untuk menjaga atau memelihara supaya kesehatan mental seseorang bisa berkesinambungan. Keadaan mental bukanlah upaya perorangan, tetapi integrasi siswa antara komunitas, sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, dan peralatan serta proses yang melingkupinya. Jadi, kesehatan mental di sekolah bukanlah bersifat program tersendiri, tetapi merupakan jiwa dari keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang diadakan oleh sekolahnya. Setiap sekolah bisa membuat standar kesehatan mentalnya sendiri, tetapi secara umum adalah menyangkut upaya untuk menjaga secara sadar kebersihan, kesehatan, dan keindahan serta keamanan sekolah, lingkungan, dan manusianya. Yang kedua adalah aktivitas yang energik dan bersemangat untuk saling mewujudkan potensi positif sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah berkurangnya potensi-potensi negatif dan terciptanya lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, kreativitas sumber daya manusianya. Yang terakhir adalah standar potensi yang tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki sumber daya manusianya. Sekian paparan materi saya mengenai kesehatan mental. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.